Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang perusahaan asuransi. Pengertian usaha dan karakteristik asuransi. Pada prinsipnya, asuransi kerugian adalah mekanisme proteksi atau perlindungan dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain. Berikut beberapa definisi asuransi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang tidak diharapkan, atau pertanggungjawaban hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut paham ekonomi, asuransi merupakan suatu lembaga keuangan karena melalui asuransi dapat dihimpun dana besar yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi, serta bertujuan memberikan perlindungan atau proteksi atas kerugian keuangan yang ditimbulkan oleh peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Jenis-jenis resiko. Ada 7 resiko yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada resiko murni yang merupakan resiko yang bila terjadi menimbulkan kerugian, namun bila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian maupun keuntungan. Jadi secara singkatnya adalah resiko yang bila terjadi pasti menimbulkan kerugian. Contohnya adalah kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Yang kedua adalah resiko spekulatif, di mana resiko ini memiliki dua kemungkinan, bisa untung, bisa rugi. Contohnya adalah ketika kita berinvestasi saham di bursa efek. Nah, proses investasi inilah yang menimbulkan resiko spekulatif, yaitu di satu sisi kita memungkinkan mendapat keuntungan secara finansial, tapi di sisi lain kemungkinan kita juga mendapat kerugian. Yang ketiga adalah resiko khusus, adalah resiko dengan dampak dan juga penyebab yang hanya mempengaruhi lingkungan lokal atau pribadi. Contohnya adalah pengangguran dan pencurian. Yang keempat adalah resiko fundamental, adalah resiko yang dampaknya secara luas, bisa disebabkan oleh faktor tertentu seperti bencana alam dan kebijakan pemerintah. Yang kelima, resiko individu, merupakan berbagai macam resiko atau berbagai macam kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi seseorang secara finansial, harta kekayaan, dan juga tanggung jawab. Resiko individu ini dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa jenis, yaitu personal risk, property risk, dan juga liability risk. Untuk resiko individu sendiri contohnya adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, dan juga kematian, dan lain-lain. Yang keenam adalah resiko harta, yang merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda karena kehilangan atau kerusakan. Resiko harta dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kerugian secara langsung dan tidak langsung. Yang terakhir adalah resiko tanggung jawab atau liability risk, yang merupakan resiko yang harus kita berikan kepada orang lain atas kesalahan yang telah kita perbuat. Contohnya adalah ketika kita telah merusak suatu barang milik orang lain, maka kita harus menanggung resiko tanggung jawab ini. Resiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama, kriterianya yaitu resiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi. Yang kedua, resiko yang dapat ditanggung harus bersifat homogen dan umum terjadi. Yang ketiga, dampak dari resiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau secara finansial. Yang keempat, harus ada objek yang dipertanggungan atau yang diasuransikan, misalnya harta benda, sakit,
kerugian, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu objek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan kepentingan umum. Misalnya, narkoba tidak bisa dijadikan sebagai objek asuransi. Yang kelima yaitu premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan, meskipun pertanggungan boleh melebihi harga atau kepentingan yang sebenarnya, namun hanya dalam batas tertentu saja, atau asuransi ganda. Adapun jenis-jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Jenis asuransi satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial bagi tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian, dan yang lainnya bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja, atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Sebagai ilustrasinya, misalkan seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang anak. Kemudian yang kedua ada asuransi kesehatan. Jenis asuransi satu ini juga cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biasanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Kemudian yang ketiga ada asuransi kendaraan. Jadi, asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Kemudian yang keempat ada asuransi pendidikan. Inilah asuransi yang paling populer dan menjadi favorit para pemegang polis. Asuransi pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Biaya premi yang harus dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkatan pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Selanjutnya, dari jenis-jenis asuransi ada asuransi umum atau general insurance, merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek, biasanya sekitar 1 tahun. Asuransi umum dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, diantaranya social insurance atau jaminan sosial, dan voluntary insurance atau asuransi sukarela. Selanjutnya asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas resiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain. Kaitannya erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang perkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku pemberi kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. Selanjutnya, asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khusus ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkut serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang.
Asuransi kelautan atau asuransi angkatan laut merupakan pengalihan risiko baik untuk diri Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkutan laut. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkatan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, risiko yang diasuransikan, pengangkutan, dan perjalanan. Dan terakhir ada asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi biasa sebagai salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan antara lain mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan yang menimpa pembeli premi, santunan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang memiliki risiko hilang atau rusak. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.